Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Afandi Waldini dengan nomor induk mahasiswa 2070064161109 dari jurusan Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS pengantar Sistem Informasi Bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1 yang bertuliskan apa perbedaan bisnis dengan perusahaan. Jawabannya, perbedaan bisnis dengan perusahaan yaitu bisnis merupakan kegiatan sibuk jual beli, barang atau jasa, atau kegiatan memproduksi dan memasarkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan. Bisnis juga dapat diartikan sebagai usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan perusahaan adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan perdagangan barang atau jasa atau haki dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan juga tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. Jawabannya, karakteristik bisnis sebagai suatu sistem yaitu sasaran objektif, tujuannya untuk memotivasi dan mengarahkan sistem sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan bisnis seperti memaksimumkan penjualan dan laba atau memiliki pangsa pasar lebih besar. 2. Lingkungan environment adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling perusahaan yang menyusun lingkungannya. Antara sistem dengan lingkungan dipisahkan oleh batas sistem, bisa disebut boundary. 3. Kendala constraints. Keterbatasan dapat berupa keterbatasan internal atau eksternal yang menggambarkan konfigurasi dan kemampuan suatu sistem. Dapat berupa keterbatasan pangsa pasar maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki. 4. Input proses output. Input dalam perusahaan bisnis dapat berupa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi dan menghasilkan output. Proses terdiri dari semua prosedur yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Sedangkan output termasuk hasil berwujud dan informasi. 5. Umpan balik atau feedback. Seringkali informasi yang dihasilkan output digunakan kembali sebagai input, sehingga perusahaan dapat menggunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan derajat pengendaliannya. 6. Pengendalian controls. Berarti peraturan yang memungkinkan sebuah sistem untuk memonitor proses operasi sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan dari perencanaan awal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 7. Subsistem merupakan bagian penyusun suatu sistem yang berdiri sendiri namun saling berhubungan dan memiliki semua karakteristik sistem. Subsistem memiliki jaringan dari sistem-sistem yang berhubungan satu sama lain melalui penghubung atau coupling, batas bersama, shared boundaries yang dinamakan interface. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis. Jawabannya, lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor perusahaan yang tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal meliputi variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial, ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja yang memiliki pengaruh dalam kegiatan bisnis. Lingkungan eksternal dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan khusus mikro dan lingkungan umum makro. Sedangkan lingkungan industri berkaitan dengan daya saing dengan sejumlah faktor yang secara langsung mempengaruhi dalam kegiatan bisnis. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kekuatan pesaing baru, kekuatan daya tawar pemasok, kekuatan daya tawar pembeli, dan intensitas persaingan.
Saya akan membacakan soal nomor 4. Menurut Anda, apa konsep dasar dari sistem informasi itu? Jawabannya, sistem informasi merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, memproses, penyimpanan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai sebuah sistem informasi terdiri dari input, bisa berupa data atau instruksi, dan output. Sistem informasi berfungsi memproses dan menghasilkan output, bisa berupa laporan yang disebarkan kepada pengguna atau sistem yang lainnya. Komponen-komponen dasar dari sistem informasi adalah perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia, atau brainware, prosedur, dan data. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 5. Apa bedanya antara e-business dan e-commerce? Jawabannya, perbedaan antara e-business dengan e-commerce yaitu e-commerce melibatkan transaksi uang, sedangkan dalam e-business tidak melibatkan transaksi uang. E-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang, sedangkan e-business berorientasi pada kepentingan dalam jangka panjang yang bersifat abstrak. Misalnya kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis, serta penanganan kasus sosial lainnya. Dan juga semua aspek dalam berbisnis yang di dalamnya termasuk perancangan dan pemasaran produk, manajemen pemasok, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 6. Sebutkan beberapa contoh dari jenis-jenis sistem informasi bisnis yang ada. Jawabannya, beberapa jenis sistem informasi bisnis yaitu sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Berikut contoh dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Contoh sistem informasi manajemen yaitu 1. Enterprise Resource Planning atau bisa disebut ERP. 2. Supply Chain Management atau bisa disebut SCM. 3. Transaction Processing System, bisa disebut TPS. 4. Office Automation System, bisa disebut OAS. 5. Informatic Management System atau bisa disebut IMS. Contoh sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan misalnya adalah pada saat akan mengeluarkan produk baru. Sebuah produk baru tentu tak bisa begitu saja dibuat tanpa analisis. Produk yang dibuat asal-asalan hanya akan merugikan perusahaan. Disinilah kemudian divisi pemasaran perlu bekerja sama dengan divisi SIA. Divisi pemasaran perlu meminta hasil analisis perkiraan laba yang bisa diperoleh dari suatu produk baru. Kemudian bagian SIA akan bekerja untuk memprediksi biaya produksi serta biaya-biaya lain yang diperlukan. Setelah itu SIA membuat perkiraan pendapat. Data yang telah dimiliki oleh SIA akan diproses oleh EDP. Dari EDP, hasil pengolahan data dikembalikan ke SIA dan dibuat laporan akhirat. Dengan demikian, divisi pemasaran akan mendapatkan hasil analisis perkiraan laba yang dibutuhkan. Setelah itu, strategi pemasaran produk dapat disusun sesuai dengan analisis keunggulan produk. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 7. Salah satu prinsip organisasi adalah fleksibilitas. Jelaskan. Jawabannya, prinsip organisasi fleksibel untuk beradaptasi dan bekerja efektif dimaksudkan agar setiap orang yang berperan di dalam organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan organisasi tersebut. Contoh, apabila ada yang berbeda pendapat, kita harus bisa mengatasinya tanpa harus menyebabkan pertikaian. Bekerja dengan efektif adalah bekerja dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk dapat menghasilkan sesuatu bagi organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau mampu menjalankan fungsinya secara optimal? Jawabannya, agar organisasi mampu berjalan dengan baik dan berfungsi secara optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Manajemen yang baik sesuai dengan visi dan misi. 2. Evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program kerja. 3. Peningkatan kualitas SDM atau anggota. 4. Hubungan yang baik antara anggota dalam organisasi.
Sekian presentasi tugas UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.